Yang takut debat itu aliran sesat. Ini ada orang ngajak debat dengan Robitoh Alawiyah. Akhirnya Robitoh siap debat dengan mereka, katanya 3 hari 3 malam. Ternyata buat alasan. Bahkan yang makoli-makoli itu pun diundang. Tiba-tiba dia itu siniar dengan salah satu penopang argumentasinya, alumni Dalwa dan juga Lakof. Dia bilang nggak mau menghadiri undangan tersebut. Alih-alih dia itu menyarankan mengambil momentum di UIN Wali Songo untuk berdebat dengannya. Kalau nasab bisa sama saya, mereka berbaris satu persatu, nanti saya jawab satu persatu. Kalau DNE sama mas ini, kalau filologi sama mas itu. Gitu Pak Imaduddin, Fakot Hadamaddin. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Sehingga tidak punya nisbat al-kaburi gitu loh. Ya, RA itu tahu bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan itu jenius, bukan hanya pintar, jenius gitu. Jadi nggak mungkin lah dijebak kayak gini mau datang gitu. Nah ini itu, kalau Kiai Imad dan kawan-kawan nggak datang, dan itu memang sudah mereka perkirakan gitu. Itu mereka akan menggerakkan mukibul-mukibulnya untuk memframing al-kaburi. Oh, ternyata pengecut, penakut, gak berani debat. Akhirnya Robitoh Alawiyah panik dan mengundang Kiai Haji Imaduddin untuk datang ke kantor Robitoh Alawiyah mendiskusikan nasab. Tapi mereka yang mengatur saudara, bagaimana bisa menyampaikan data-data yang secara utuh di sana kalau mereka yang ngatur saudara? Bagaimana dokumen-dokumen bisa dapat dijadikan alat bukti kalau mereka yang ngatur saudara? Ini lucu-lucuan saudara. Kalau orang merasa benar, harusnya kapan saja dan di mana saja, jangan pakai alasan. Kalau pakai alasan itu berarti skillnya lemah, berarti tidak ilmiah, nggak punya kemampuan ilmiah berarti. Jangan pakai alasan. Debat itu biasa dari dulu. Kalau Kiai Imad datang ke Robitoh, debat babuk-babuk di situ. Tahu-tahu kalah di framing. Apa guna lagi Kiai Imad ngisi di UIN gitu loh. Nggak ada guna juga dia datang. Nah, taruh Kiai Imad akhirnya menang di Robitoh. Sah baliknya. Nggak ada manfaat dia datang lagi ke UIN gitu loh. Malu. Itu kan udah nggak jelas itu. Perlu Anda ketahui, pembatalan nasab tadi itu tidak pernah bicara di tempat netral. Pengundangnya pun tendensius, nggak pernah di kampus, nggak ada juri dari MUI atau Kemenak, dan tidak ada pula menghadirkan pakar genealogi biologis pembanding. Maka sebenarnya kalau polemik nasab ini ingin segera selesai, maka harus melibatkan pemerintah untuk menjadi wasit di dalam membuktikan keabsahan sebuah nasab melalui data-data yang valid, baik data yang berupa kitab, baik yang berupa wasaik, atau yang berupa al-athar, juga berupa ilmu modern biologi. Sehingga kalau itu dilaksanakan di RA, bisakah disampaikan saudara? Ini lucu saudara. Dalil dia harus kuat. Bukan comot sana, comot sini, ngeles sana, ngeles sini, menghina sana, menghina sini. Itu apa itu? Itu bukan ulama, bukan kiai kalau seperti itu. Bro, jadi orang jangan tolol. Lu baca itu undangannya, jamnya sama enggak? Lu tanya itu jadwalnya Kiai Imad berbenturan enggak? Ente ini jangan jadi orang amatir. Sudah jongos, sudah ya tolol lagi, dipelihara, jangan gitu. Sebagai bentuk falsifikasi. Kemudian yang digugat itu mengundangnya baik-baik ke kantornya, namun dianggap nggak etis. Oleh sebab itu, kalau Kiai Haji Imaduddin ini hadir saudara, itu berarti bodoh saudara. Hakun bi ghairi nizam saufa yaghlibuhu batilun bi nizam. Kebenaran yang tidak tersusun rapi akan
dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur, saudara. Habib Stalin yang berhaplogrup grup G M406 seperti junjunganmu Pak Alwi itu mengatakan setiap orang berhak untuk tolol, tapi banyak orang yang mempergunakan ketololannya itu berlebihan, ya seperti ente. Ya, debat macam apa? Debat itu orang pintar versus orang pintar, bukan orang pintar versus bajingan, itu bukan. Kata Gus Dur kan, si apa? FPI itu yang sekarang semua Habib kan pada ikut FPI kan, mayoritas itu kan memang organisasi bajingan. Ini rencana tanggal 7 September kan ada sudah di Robito, dan orang-orang dari pihak Umat bilangnya itu tertutup. Kalau tertutup tidak mungkin di live kan lah. Ini kan live, dari awal kan live, itu bukan tertutup kalau live namanya. Nah terus malah Keimat ngajak ke mana itu, ke UIN Wali Songo kan tanggal 10. Oke gitu, saya akan datang dengan teman-teman tanggal 10. Yang penting di Robito juga datang biar adil, kan enak kan? Karena ini butuh data, dokumen, pembuktian secara filolog, keotentikan sebuah sejarah yang sangat distorsi ini. Bagaimana mungkin kalau di sana mereka yang ngatur bisa leluasa menyampaikannya? Bahwa diskusi di Robito itu tanggal 7, terus ya Imad datang, terus dia mau datang tanggal 10, itu logika apa? Ya nggak bakal datang si apa tuh namanya, si Robito. Orang udah selesai hajatnya, itu kan trik palsu mereka itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robito Alawiyah, dan Robito menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robito Alawiyah. Dan Keimat menjawab masih, jangan di Robito, di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robito, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga, kan selesai sebenarnya. Kalau memang benar-benar siap mau diskusi, ya bikin aturan diskusi yang aturan main yang bagus dong, teknisnya gitu loh. Jangan framing itu, dia dari kesini kan mau ngejek Kiai Mat, katanya Kiai Mat penakut kan. Oleh sebab itu, kalau cerdas beliau, Kiai Haji Imaduddin pasti tidak akan datang, saudara. Karena data, dokumen akan siapa yang menjamin tidak akan disabotase, saudara? Kalau mereka mau memframing Kiai Imad itu penakut atau Al-Kaburi untuk yang kedua kalinya seperti yang dibahas. Nah sekarang mereka mau kembali memframing seperti itu, ataupun yang lebih parah dari itu, nggak bisa. Kenapa? Karena begini, kalau mereka memframing Kiai Imad seperti itu, kita katakan kalau mau diskusi kenapa nggak terbuka, kenapa tertutup? Sementara polemik nasab ini sudah menjadi rahasia publik. Oleh sebab itu tidak bisa mendamaikan polemik nasab ini kecuali pemerintah yang memfasilitasi. Kenapa? Karena nasab para habaib ini telah dipublikasikan di ruang publik, dipublikasikan di Indonesia ini mereka sebagai zuriyah Nabi. Dan karena dipublikasikan, publik ingin mengkoreksi, betulkah begitu? Oleh sebab itu harus ditangani pemerintah agar supaya data-data yang dibawa oleh dua belah pihak tidak tersandra. Ini masih tentang karena saya dapat WA dari nomor-nomor gelap yang nggak jelas. Ya biasalah, namanya Habib dan mukibulnya itu kan memang pengecut, itulah. Ya intinya WA itu supaya saya mendorong Kiai Imad dan kawan-kawan untuk datangi undangan diskusi yang dilakukan oleh RA. Lalu undangannya aja setelah kita teliti itu nggak jelas juga. Data yang kedua juga ada beredar katanya saya juga dapat undangan. Emang berani RA undang saya? RA itu ketakutan dengan saya itu. Dan jawaban-jawaban kan sudah banyak dari teman-teman ya. Namun demikian ya perlu kita tambahi lagi lah. Itulah. Jadi intinya gini kurang lebihnya itu. Sebenarnya itu RA itu bikin undangannya juga nggak jelas. Dari jam, dari hari, tanggal itu berbeda-beda setelah saya lihat undangan yang diterima beberapa teman itu. Ya Imad dan kawan-kawan. Jadi kesimpulannya memang mereka itu setidak-tidaknya ada
dua skenario gitu loh. Kalau Kiai Imad mau datang ya di sana nanti dikerjain, di framing, karena nggak ada rekamannya kecuali rekaman yang ada pada pihak mereka gitu. Karena acaranya tertutup, ya sama lah persis dengan debat di Banten dulu itu, ya dah, ya kayak begitu. Dan ini mengingatkan saya pada strategi licik penjajah Belanda dulu ketika menangkap Pangeran Diponegoro kan itu. Habib mulai malam ini diganti namanya menjadi Kabib. Menurut tafsirnya Mbah Warsun bin Mbah Munawir, arti Kabib adalah dibalikkan, dibanting, ditelengkupkan dan dituangkan. Silakan pilih. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, penyok, unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek. Tapi kalau narasi seperti yang dikembangkan oleh Baklawi, bahwa sampai kapanpun kamu belajar, yang ngomong pengasuh pesantren Dalwa, orang yang belajar kemudian jadi kiai pinter, kemudian dia merasa sederajat dengan kabaib, maka katanya ini sudah su'ul adab. Seorang kiai itu, seorang ustadz itu kalau sudah dia benci kepada habaib, ada apa-apa kepada habaib, merasa sama, maka dia akan mendapatkan imbasnya. Nabi SAW mengatakan, la tuqaddimu ghuraisan wala tataqaddamu. Camkan baik-baik itu, catat di dalam hati. Qaddimu ghuraisan wala tataqaddamu wa illa fatahlaku. Habis. Itu sistem yang berlaku. Qaddimu ghuraisan. Jadikan mereka itu termasuk pemimpin. Dahulukan mereka dalam hal apapun. Lihat Kiai Hamid, beliau mau jadi imam, lihat dulu. Ada habaib nggak mau jadi imam, walaupun kecil suruh jadi imam. Kenapa? Dia tahu nyambung sama ilmunya Rasulullah. Hampir sekarang lihat bis-bisan Kiai Hasan Genggong, bis-bisan Kiai Hasan Genggong, bis-bisan Kiai Hamid, bis-bisan, masya Allah. Sekarang sudah ngaku habaib semuanya, repot sudah, siapa yang mencinta. Yang kedua, ya RA itu tahu bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan itu jenius, bukan hanya pintar, jenius gitu. Jadi nggak mungkin lah dijebak kayak gini mau datang gitu. Nah ini kalau Kiai Imad dan kawan-kawan nggak datang, dan itu memang sudah mereka perkirakan gitu, itu mereka akan menggerakkan mukibulnya untuk memframing Al-Kaburi. Oh, ternyata pengecut, penakut, nggak berani debat. Ya, debat macam apa? Debat itu orang pintar versus orang pintar, bukan orang pintar versus bajingan, itu bukan. Kata Gus Dur kan, FPI itu yang sekarang semua Habib kan pada ikut FPI kan, mayoritas itu kan memang organisasi bajingan. Ya, mau seorang pintar, orang jenius kayak Kiai Imad, kayak Prof. Menachem Ali, kayak Dr. Sugeng, kayak siapa lagi yang diundangnya, Said Zulfikar, dan beberapa yang lain, nggak jelas juga undangannya itu. Masa mau melayani debat bajingan, nah, itu tak? Nah, nggak usah debat-debatan, nggak usah ini. Mana datanya? Ya udah jelas sekali toh, kabel grupnya Gatel, ya dah, para BPALU itu. Tapi saya ingatkan sekali lagi, saya itu kan merasa dan selalu ingin menjadi pejuang kemanusiaan. Berhentilah para Habib kayak gini itu. Benar, ini sekali lagi saya peringatkan, berhentilah. Itu loh, orang Jawa itu sukanya ngalah. Kalau sudah ngalah, masih orang terus saja nggak benar, maka ngalih. Ini kita itu sudah ngalah, sudah ngalih. Jangan sampai nanti putra-putri bangsa Nusantara itu berubah model menjadi ngamuk. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani lolos, Dena, lolos. Bahkan ada yang sudah dites DNA ini, Alex saya tes DNA, nyambung bener enggak? Ternyata nyambung, dan itu autentik sekali. Enggak sembarangan. Ayo saya pengen tes DNA, nanti saya anaknya siapa? Enggak bisa. Orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, aneh bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Masul masail, ayo. Pakai kitab, ayo. Ngapain minta nasab?
belajar yang benar. Nasab nanti kamu tuh gak tahu apa-apa kok mengandalkan nasab. Mau percaya sama iman yang ngomong kalau hantu gak ada, atau percaya sama Kiai sama sekali? Mau percaya sama iman atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Genggong? Almarhum Kiai Hasan Sepuh merupakan seorang waliullah. Sanad atau silsilah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Hayyiduddin mempunyai garis keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hal ini dibuktikan baik melalui data dari berbagai sumber Naqobah Ansab Auliyah Tisa Naat maupun melalui tes DNA dari perusahaan Family Test DNA yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat. Kiai Hasan Genggong bin Kiai Syamsuddin bin Kiai Koituddin bin Abdullah, ini datanya ada di Genggong. Kalau perlu tidak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Loh, saya peringatkan loh. Ini loh. Kalau mau loh. Kalau sudah ngamuk saya nggak bertanggung jawab. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Sejak dulu kan saya sudah bilang, saya ingatkan tuh. Karena ya Habib itu ya meskipun rata-rata otaknya itu sekelas beruk, tapi kan tetap manusia yang harus dilindungi dan dijaga. Tapi ya jangan kebangetan lah. Kalau kebangetan nanti pribumi benar-benar sudah ngamuk itu gimana? Kok berhentilah kayak gini. Muhibin kalian itu semakin menyusut jumlahnya. Kita diskusi di mana si Said Agil Munawar sukanya WA sama rektor sama kita sudah menghentikan diskusi. Said Agil Munawar yang dulu koruptor itu loh, yang dipenjara di zamannya Presiden Megawati itu loh. Menteri Agama yang maling itu. Jadi kalian pikir kalian bisa mengendalikan dalam tanda petik quote and quote kelompok yang di atas. Ya silakan kendalikan. Tapi harus di bawah masyarakat umum, netizen. Itu mayoritas itu sudah paham duduk perkara masalah ini. Betul. Paham, jadi kau mau lawan itu publik itu. Ya sekarang dihitung aja lah, si Rizik Syihab itu sekarang kalau bikin acara siapa yang datang kan, cuma itu aja, nggak seperti dulu kan, ya, nggak bisa berulah toh, nggak bisa di dunia politik, nggak berani lagi kan nyerang pemerintah, ya, karena ya nggak ada yang percaya lagi sama Imam Beruk itu. Jadi ini kalau mau diingatkan, kalau tidak mau ya bukan salah bunda mengandung, tapi karena ayah rajin bekerja di malam hari. Itu ya. Negeri yang paling banyak di seluruh dunia dihuni oleh para habaib. Para habaib duriyae Kanjeng Nabi, darah dagingnya Rasulullah terbanyak di dunia tinggal di Indonesia. Alhamdulillah, niki merupakan wujud cintanya Allah kepada Indonesia, sehingga Indonesia ditakdirkan banyak dihuni para habaib duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih lagi rame inian Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena wah ramai anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Jangan dibahas Beb. Ya biarin aja. Soalnya pada nanya Beb, sama anak. Iya Beb. Gini gimana bilang alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Taala sudah jadi habib. Coba kalau jadi habib di Afrika, auzubillah panas. Anak cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah.
Hei Pak Alwi Yaman, yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara. Mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Pakai kitab, ayo sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anda cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Biayanya Anda yang bayar. Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Dia jangan mau. Tidak percaya. Katanya haram di Indonesia itu nggak ada. Haram di Indonesia katanya palsu. Katanya belum terbukti secara ilmiah. Adapun nasabnya adalah silsilahnya adalah Said Abdurrahim bin Said Abdullah bin Said Sulaiman bin Said Fadlullah bin Said Zaid Abidin alias Sunan Dalem bin Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri. Itu data yang ada di kami. Butuh pengakuannya. Dari keluarga yang di Oh begitu. Ini dari Naat. Apa nanti itu? Nakoba Ansat Aulia Tisah. Oh berarti Tapat seluruh Juliet Wali Songo dan kerabatnya. Tolong diingatkan tuh, kalau diantara teman-teman itu yang ngerti, yang mungkin ada temannya Muhibin, berhentilah memframing terus-menerus. Dikira masyarakat umum itu bodoh apa? Dikira framing-framing yang mereka lakukan itu masyarakat masih mau, masih percaya, ya enggak. Kalau zaman dulu, zaman Banten, bisa bikin framing, Imad Al-Kaburi, masih banyak orang percaya. Kalau sekarang ya diketawain ayam. Gitu lah. Gemesin, benar-benar gemesin itu ya. Dan biarkan diskusi-diskusi di kampus di mana-mana, nggak usah direcoki, gitu loh. Nggak usah direcoki ya. Si Said Agil Munawar, berhentilah kamu tuh. Dosamu sebagai koruptor aja belum tentu diampuni Allah, masih macam-macam, masih berbohong sama umat. Ya dah, berhentilah. Kecuali kalian tuh memang manusia yang tidak beriman adanya hari akhir, adanya kiamat. Jadi masih terus-menerus mau memaksakan kehendak, ya dah. Karena mereka kan biasanya gitu. Jadi kebenaran tuh versi mereka dan semua orang dipaksa untuk percaya lah kok beneran macam apa lo upload grupnya jelas G gatel gitu kok. Gimana mau keturunan Nabi apa, Nabi siapa, turunan Yuya yang jelas tuh penasihat atau dukunnya Firman itu upload grupnya kan G gatel sama. Itu ya. Ya untuk anak aja, untuk selingan iseng-iseng ini. Pagi-pagi buka WA macam-macam, wah kayak isinya kayak begitu ya. Ya saya itu ya antara kasihan dengan para Habib dan Muhibinnya, antara kasihan dan jengkel gitu. Di satu sisi kan mereka itu ya meskipun otaknya itu kata Mas Sugeng itu sekelas Beruk, tapi kan ya orang juga, manusia juga. Dan saya kan merasa dan selalu ingin menjadi pejuang kemanusiaan. Mbok kalau mau itu ya mbok ya bertobat, berhenti dari yang seperti ini gitu loh, dari memframing, dari terus menerus bersikukuh sebagai keturunan Nabi padahal nyata-nyata terbukti bukan keturunan Nabi. Ya apa nggak percaya adanya akhirat, dan terus menerus mau merusak Pancasila, terus menerus menantang Bhinneka Tunggal Ika. Itu gimana? Mau bunuh diri kalian? Karena mereka menyebarkan ajarannya itu di media sosial, maka cara kita untuk mengkanternya juga adalah media sosial. Kiai-kiai kita yang saleh dan alim itu banyak yang belum punya HP atau tidak mau dia pakai HP. Ini ada satu program untuk meninggalkan ajarannya habaib, dan itu sudah program daripada musuh-musuh Islam internasional. Meninggalkan Quran nggak mungkin kalau mereka bersuara jangan ikuti Al-Quran, tapi sekarang dimunculkan tinggalkan ajarannya habaib, tinggalkan ajaran